Yo guys, back again with me, Koko Driver. Hari ini gue pengen ngajak kalian bahas sebuah Mazda yang sudah berjalan 183.000 km. Di masyarakat ini kan stereotipnya Mazda tuh manja lah, banyak jajannya lah, elektrikalnya ngeri lah, bla bla bla. Sekarang gue pengen kasih lihat kalian mobil yang dipakai adek gue udah sampai 183 km, 183.000 km. Seperti apa kondisinya. Tapi sebelum sampai ke situ, gue mau ke bengkel dulu nih, ganti ban. Udah sampai di bengkel ban. Gue mau kasih lihat kalian dulu ya. Nih adek gue pakai ban, liatin. Sampai botak cuy, rata. Yang sebelah sana apalagi nih, gue kasih lihat. Sampai sobek ya, Jo. Akhirnya diganti pakai ban serep. Dan ban serep Mazda 2 ini dia dapatnya ban ini ya, spare tire gitu. Bukan yang full size. Untuk yang belakang sih masih tebel, masih lumayan. Tuh, tapi dia produksinya 2019. Nih. Kita lihat produksi ban di sini nih, ada angka 19, berarti 2019 sudah mulai pada getas ya. Jadi gue suruh ganti juga deh semuanya. Cuman kita lihat dulu lah biayanya berapa ya. Yuk kita tanya. A few moments later. Wah, ternyata tidak ada guys. Kita bertualang nyari ban hari ini berarti ya. Katanya si yang jual ban ini size-nya memang agak unik nih Mazda 2. Jadinya jarang ada yang ready. Kita coba ke bengkel berikutnya deh. Oke, sampai di bengkel kedua. Kita tanya dulu ready apa enggak ya. Ini ada sama nih peleknya. Pelek Mazda 2 juga. Nggak pelek sekalian? Oh nggak usah deh. Standaran dulu. Yang murmer-murmer aja, Hankook Kinergy gitu ada nggak mas? Kita ganti profil ban karena yang bawaannya agak susah nih guys nemuinnya. Jadi gue ganti ke Hankook Kinergy, profilnya 195/55, lebih tipis, lebih lebar, jadi lebih napak. Looks-nya kayaknya bakalan lebih racing dikit ya, walaupun velgnya standaran. Kita lihat yuk. Oh yang Ventus ya? Iya. Bukan yang Kinergy. Oh. Wih, ternyata dapetnya yang Hankook Ventus Prime, bukan yang Kinergy. Gue demen banget ya sama Hankook ya, karena kembangannya ini guys. Keren aja gitu. Kembangannya tuh cakep aja kelihatannya. Terus kalau nggak salah dia ada cap Hankooknya deh di tapaknya. Mana ya? Oh yang ini nggak ada. Biasanya suka ada di tapaknya. Oh thank you. Kita dapet yang produksi 2025 juga nih guys. Mana ya? Oh dibalik ya? 2000. Oh iya. 2025. Nggak salah lah langganan di sini ya. Hankook Ventus Prime. Terus diganti profilnya ke 195/55. Kalau yang bawaannya tuh 185/60. Lebih tebal sedikit, tapi lebih kecil tapaknya. Kondisi yang lamanya udah sampai kayak gini ya. Adek gue pakai mobil tuh asal gelinding aja guys. Tuh, ini aja mungkin gara-gara yang depan kanan sobek baru nyadar dia mesti ganti ban. Kalau enggak kayaknya nggak diganti deh. Kita tes lihat dulu ya. Soalnya tapaknya kan lebih lebar. Gue pengen lihat looks-nya lebih ngedonat banget nggak. Tapi kalau dilihat kayak gini sih lebih cakep. Lebih oke lah ya. Ya udah gas mas. Gue nggak di endorse ya, tapi dari dulu tuh gue kalau ganti ban demen banget sama bannya Hankook karena dia lebih silent sama lebih empuk guys. Terus gue bener-bener suka banget sama kembangannya nih. Kembangannya tuh racing banget. Kalau dibanding kayak Dunlop dan lain-lain, kembangannya tuh lebih ke arah standar aja. Lebih meaty gitu ya. Nggak terlalu tebal juga.
Ini juga salah satu nilai plusnya ya. Gue paling suka kalau ke bengkel ban yang ngencenginnya pakai kunci torsi. Tik 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 gitu. Nah, jadi ngencenginnya nggak pakai feeling-feelingan, pakai apa ukurannya pas gitu. Yuk kita lihat lagi. Nih. Nah, puas aja ngelihatnya, nggak kayak pakai feeling kan ditekan-tekan sampai kenceng banget. Kalau pakai kunci torsi ini juga menghindari yang namanya bautnya patah atau dratnya rusak, jadi lebih aman. Oke. Habis ganti ban semuanya, kita spuring dulu karena tadi kata mekaniknya makan dalamnya parah ya. Kita cek seberapa parah nih. Di spuring aja biar bener sekalian. Kenapa pilih Automac? Oh ya, oke. Untuk itu sih dulu. Ya udah. Ini sama nanya yang dipakai. Untuk ganti bannya nih. Karena udah langganan dari lama sih. Oh, langganan dari iya, lama ya? jadi udah pasti lebih terpercaya lah. Tuh, pokoknya drivernya ganti bannya di sini. Udah Iya. percaya banget nih. Kayak tadi beli ban baru nggak perlu minta yang keluaran terbaru, udah langsung yang kasih 2025 gitu. Itu dia memang Automac pasti kasih produksi yang tahun terbaru. Iya. Nah, tahu Automac itu dari mana Pak? Sebelumnya gitu, pas awal itu. Pas awal itu memang pas lagi lewat aja sih. Lagi Terus lewat ngeliat aja. store-nya dari depan lumayan oke. Oh, ya. Kita coba mampir gitu. Iya. Udah lama banget langganan di Lama sini. banget ya, emang tahu Automac itu dari pas Awal banget. Awal banget. hobi mobil, main mobil, gonta-ganti Hobi main pelek. mobil, terus Ini di samping rodanya buat apa sih, Bang? Ini ya. Iya. Dia itu proyeksi ke depan, ke sensor depan tuh ya. Jadi di align kalau ada proyeksinya udah selaras gitu, berarti alignment si roda sama bannya, roda sama setir udah sama gitu. Jadi kalian lihat nggak Jo yang itu tuh ada tanda hijaunya yang di atas nih, ya kan? Nah itu dia ada proyeksi ke sini, ke alatnya dua ini. Selaras nggak gitu? Ibaratnya kayak nembakin laser ke sini, pas nggak di titiknya, bullseye nggak gitu. One eternity later. Oke, kira selesai guys. Langsung enak, beda jauh banget ya. Setirnya langsung enteng cuy. Dan apa ya, rolling resistance-nya juga lebih enak gitu. Tadi aspal berasanya kasar banget, sekarang udah lebih adem. Tuh. Ya iyalah, jelas lah. Tadi kan ban udah expired, yang depan udah botak bahkan. Kurang angin pula. Sekarang udah baru semua 4-4-nya. Ya ibaratnya kita tadi pakai sepatu rombeng, sekarang gantinya ke sepatu Nike. Sekarang kita bahas driving impression atau driving experience Mazda 2 ini setelah berjalan 183 ribuan. Yang pertama gue notice, ini AC-nya masih dingin banget. Bukan karena gue yang punya mobil ini, bukan. Lebih tepatnya sih adik gue ya yang punya ya, tapi kan kita masih keluarga. Yang pertama gue notice ini AC-nya masih top chair banget guys. Padahal dari semenjak beli, memang kita waktu itu belinya kan bekas ya, seperti yang gue info. Kilometer sudah 160.000. Tapi dari 160.000 itu sampai saat ini AC-nya sama sekali tidak ada masalah. Bener-bener dinginnya itu dingin gigit. Sometimes ada kita ketemu tuh mobil bekas pemakaian, AC-nya dingin, tapi dinginnya dingin sejuk. Tapi kalau di mobil ini kita ketemunya dinginnya tuh dinginnya gigit. Ditambah lagi AC-nya juga udah ada banyak pengaturan, ada automatic, terus bisa climate control ya kan, ada chillernya, ada heaternya. Kemudian untuk posisi mengemudi sih yang paling gue suka ya. Emang filosofi Jinba Itai-nya Mazda itu bener-bener top chair juga. Pada saat duduk tuh ya, rasanya langsung engaging banget. Rasanya langsung bikin kita tuh pengennya ngebut aja. Ngebut dalam artian nggak gimana banget, tapi pengennya tuh nyetirnya yang sporty lah gitu. Feelingnya sporty banget. Tapi biarpun begitu, setirnya nggak terlalu berat. Nah, setirnya
somewhere in the middle, ringan tapi ada isinya, ada apa ya, ada feel-nya gitu, ada feedback-nya, ada bobotnya. Jadi ya kombinasinya menurut gue cukup pas ya, filosofi Jinba Itai-nya. Setir di depan badan, sporty feeling banget, terus joknya juga bisa pengaturannya reclining, maju mundur, height adjuster, kalian bisa sesuaiin dengan yang selera kalian ya. Kemudian ada heads up display, speedometer campuran analog, jarum sama ini, apa namanya, digital. Jadi ya driver oriented banget lah mobil ini. Nah ini sekarang kita mau lewatin speed trap, kita tes ya. Bantingan sedikit stiff, ya memang dia sporty oriented, udah pasti trade off-nya ke situ. Kalau kena sambungan jalan atau apa berasa jedak-jeduknya, tapi nggak sampai yang gimana banget lah ya. So far setelah pemakaian 20 ribuan, dari 160 ribu sampai 183, mobil ini di sektor AC nggak ada masalah sama sekali. Di sektor mesin pun tidak ada masalah sama sekali. Dan apa namanya, di sektor matic-nya juga nggak ada. Nah ini mobil ada Tiptronic-nya ya. Kita coba. Tuh, pergantian giginya masih sigap dan masih halus, nggak nyentak. Padahal ini udah odometer 183 ribuan. Ada di setir, ada di transmisi ya? Ya, ada di setir, ada di transmisi juga. Jadi kalian bisa maju mundurin plus minus gear kalian di transmisi sini atau di pedal shift di setir. Terus ada mode sport juga untuk membuat mobil ini lebih galak tarikannya. Responnya lebih sigap dan dia lebih bermain di RPM tinggi. Jadi mobilnya lebih ngegerung, lebih nahan di RPM tinggi. Cuman ya selayaknya mobil 1500 cc memang nggak bisa seagresif mobil-mobil cc yang gede banget ya. Tapi kalian bisa rasain perbedaannya lah. Kalau sport mode-nya kalian nyalain, mobilnya jauh lebih agile gitu. Untuk kaki-kaki setelah pemakaian 20 ribuan tadi juga ya itu dia masalahnya. Mazda ini memang agak manja atau agak cengeng di kaki-kaki ya. Pada saat kemarin kita ambil di 160 ribu kilometer tuh udah langsung bebenah kaki-kaki. Tapi sekarang udah ada bunyi-bunyi lagi di area kaki depan sama di belakang. Walaupun nggak terlalu bledak-bleduk ya. Bunyi-bunyi kalau kena sambungan jalan gitu, klutuk-klutuk gitu. Tuh. Nggak yang sampai mengganggu banget, bukan yang major bunyi gitu, minor lah. Selain kaki-kaki AC, matic masih sigap 180 ribu ya kan, mesin masih halus. Apalagi ya, overall sih udah sih. Oh iya, ini AC-nya masih dingin banget. Karena info dari adek gue ini ya, kemarin ada pergantian kondensor sama extra fan kalau nggak salah. Nah, tapi sebelum itu juga sebenarnya nggak ada keluhan di sektor AC. Cuman keluhannya, adek gue bilang tarikan mobil itu jadi berat banget. Bawa ke bengkel spesialis, di vonisnya ganti kondensor sama extra fan. Itu kita habis sekitar, kalau nggak salah inget, sekitar 4-5 juta. Makanya mungkin itu juga salah satu faktor yang bikin AC-nya sekarang dingin banget. Overall oke sih. Owning experience, driving impression setelah sebuah Mazda setelah 183.000, so far so good. Filosofi Jinba Itai-nya Mazda ini memang ini banget ya, memang pas banget gitu. Jinba Itai kan artinya pengemudi yang menyatu dengan ini kudanya. Kalau zaman dulu apa sih kalau yang naik kuda itu namanya horseman ya, horseman-nya menyatu dengan, pokoknya jadi satu lah gitu. Cavalry, horseman.
ya horseman gitu, bener-bener sama kudanya tuh align banget, chemistry-nya dapet gitu, sinkron. Itu filosofi Jinbei Tai-nya. Ya memang bener, ini mobil nurut banget gitu. Kalau dibawa ke kanan nih, tuh sharp, nggak ngelambung keluar, nggak terlalu understeer. Dan kalau mau dibawa santai pun masih bisa. Berarti unggulnya apa? Unggul di mobil ini yaitu sporty orientednya. Untuk orang-orang yang hobi mobil kayak Koko nih, mobil ini sangat-sangat enak. Dan masih hemat. Nah ya, dan walaupun sporty feelingnya itu dapet dan efisiensi bahan bakarnya juga tetap ada. Mobil ini irit loh guys. Berdasarkan MID, dia kan MID-nya yang liter per 100 km ya. 8,3 liter per 100 km. Berarti kalau kita bagi 100 bagi 8,3 tuh dapat sekitar 1:12-an kalau gua nggak salah hitung. Kalau salah nanti tolong ditampilin di layar aja ya. Atau boleh dibantu hitung coba Jo. 100 bagi 8,3 harusnya 1:12, 12,5. 100 dibagi 8,3 ya? Iya. 12. Ya bener, 1:12. Overall oke lah dengan teknologi Skyactiv-nya dan lain-lain. Tenaga oke, efisiensi bahan bakar juga oke. Bantingan juga memang keras ya, deg gitu, tapi nggak yang sampai mengganggu banget. Tuh kalau mau zigzag gini nyatu banget. Emang bener filosofinya Jinbei Tai. Kita coba masuk POV driving Mazda 2 yuk. Gue mau jelasin, kalau tadi kan ini ya plusnya, sekarang gue mau jelasin minusnya. Dan kalian bisa lihat bareng-bareng kalau pakai mode POV gini. Minus pertama yang menurut gue cukup ganggu, ini love or hate relationship ya, jadi bisa minus bisa plus tergantung orang. Kalau menurut gue ini jadi minus. Ini minusnya adalah heads up display. Nggak tahu, mungkin karena gue duduknya kerendahan atau badan gue yang pendek, heads up display ini jadi bikin mata tuh pegel guys. Karena dia ada di rentang eye level kita. Jadi matanya tuh, mata gue nih kalau nyetir suka bingung. Gue mau fokus ke yang depan sana apa fokus ke sini gitu. Terus kalau mau fokus ke depan, jadi ada ininya nih, ada barriernya gitu loh di sini. Leher tuh secara nggak sadar jadi kayak negak terus. Nah nih coba ya, kalau jalanan lurus tuh, kalian coba liatin, kalian bayangin kalian lagi duduk nyantai kepala, tapi ada punuk gitu loh muncul di sini. Jadi kalau mau ngeliat ke depannya lagi tuh nggak sadar, kepala kita mesti ngelongok ke depan. Ini mungkin beda postur badan, beda posisi mengemudi bisa beda ya. Tapi kalau gue sih, menurut gue ini heads up display nggak kepake sih. Jadi biasanya gue prefer ditutup aja. Matanya jadi agak pusing kalau gue. Kalau ini udah kebaca jelas di sini. Terus gue lebih suka ngelihat speedometernya juga, modelnya sporty gitu. Minus kedua, impression yang setelah 180.000 ya owning experience-nya. Nih, speedometer digitalnya udah mulai ngaco, angkanya hilang. Pas awal kita ambil sih di kilometer 160.000 memang udah mulai agak error tuh, ada yang shadow. Sekarang makin parah, makin banyak shadownya. Jadi tuh nggak jelas tuh angka berapa, mesti nerka dikit. Tapi ya overall minor lah. Yang penting tuh AC dingin, head unit masih lancar, ada navigation system. Navigationnya juga mapsnya bagus gitu kelihatannya. AC dingin, power steering, rack steer aman setelah 180.000. Electrical juga masih berfungsi dengan baik semua. Dan ini nih, iStop gue selalu matiin karena salah satu fitur yang menurut gue sangat-sangat tidak berguna ya, malah mengganggu dan menambah PR tambahan nih iStop. Oke, jadi gini, driving impressions POV driving sebuah Mazda 2 tahun 2015. Nih sekarang kita coba ini ya, lewatin speed trap dulu. Tuh getar ya. Terus kita coba manual mode-nya pakai pedal shift. Matic masih sigap. Tuh
masih halus. Peredaman juga oke banget. Peredaman pintu, jadi orang-orang dari luar tuh, suara-suara dari luar cuman sayup-sayup doang kedengarannya. Dan setirnya enteng. Mungkin ini karena elektronik, jadi kalau pas pelan dia enteng, kalau pas kecepatan tinggi dia lumayan berat, berisi. Ya, udah selesai ganti ban sama spuringnya. Sekarang gue mau kasih lihat kalian ya. Kita walk around kondisi Mazda 2 2015 ini setelah berjalan 183.000. Mulai dari eksterior, interior, sampai ke ruang mesin gue mau kasih lihat. Yuk. Yang pertama kita bahas dulu depannya ya. Ini desain Mazda ya, walaupun udah 10 tahun guys. Nggak sadar ya, udah 10 tahun tapi nggak terlihat tua. Karena dia udah mengadopsi mukanya tuh kodo desain. Kalau bahasa desainnya si Mazda yang baru-baru. Terus lampunya juga udah canggih. Udah ada DRL, LED DRL yang berbentuk U di sini. Kemudian lampu utamanya sudah LED projector. Tapi lampu sen masih bohlam biasa. Lanjut. Bagian samping ya sebenarnya kalau eksterior sih tergantung pemakaian masing-masing sih ya. Cuman kalau dari gue yang bisa gue share adalah dia kualitas bodinya itu cukup solid. Kualitas catnya juga ini ya bukan cat yang abal-abal gitu. Soalnya biasa kalau mobil-mobil yang udah lama tuh kalau yang catnya kurang bagus, ini udah mulai agak bule gitu. Cat bagian-bagian yang terpapar matahari paling sering biasanya suka bule, tapi ini masih mantep, masih ini tinggal dicuci, maintenance dikit, poles ya kan, kinclong lagi pasti. Ini sen lagi, ini spion dia udah dilengkapi sama ini lampu sen samping LED. Door handle sudah model door handle yang biasa ya, yang modern, tapi dia sayangnya smart keyless entry-nya ini nggak pakai sensor nih. Jadi kalau buka pakai tombol, terus ngunci pun pakai tombol. Kan ada tuh kalau merek-merek sebelah pakai sensor di sininya. Oh ya, ini gue mau kasih lihat ini nih. Ban yang baru saja kita ganti guys. Pakai Hankook Ventus Prime 4. Gimana? Kalau menurut gue sih looks-nya jadi lebih sporty ya. Karena dia bannya lebih pipih, tapi tapaknya lebih lebar. Biarpun velgnya masih standar, tapi kelihatannya lebih sporty aja gitu. Untuk model velgnya dia two-tone, warnanya polish sama gunmetal. Apalagi ya yang bisa dibahas. Untuk eksterior sebenarnya ya balik lagi, semua tergantung pemakaian. Sekarang gue mau kasih lihat kalian interiornya. Interior juga masih rapi. Rapinya dalam artian semua bahan-bahannya tuh nggak ada yang haus, nggak ada yang wear and tear-nya nggak kelihatan. Walaupun ini sudah 180.000. Beda ya, rapi, jorok sama kotor. Kalau ini kan kotor aja, kotor pemakaian. Contohnya kayak gini, door trim masih pada solid ya. Terus ini kulit di armrestnya juga nggak habis. Ini tombol-tombol juga masih pada solid catnya. Biasa kan kalau yang udah kelihatan wear and tear-nya ini udah pada habis, kelihatan hitam-hitam gitu. Door handle juga ini polish chrome gini, dia nggak ada kelihatan ada wear and tear-nya. Untuk dashboard juga masih aman, nggak ada yang terlihat habis gitu. Posisi duduk ya, posisi duduk ini cukup oke. Sebagai penumpang enak, nyaman. Cuman dia hanya bisa reclining dan maju mundur. Nggak ada height adjusternya. Disinilah interior Mazda 2 ada minusnya. Nih. Bangku baris keduanya, gue boleh bilang dengan jujur, sempit. Nih ya. Ini posisi duduk jok orang seukuran gue loh. Gue tingginya cuma 165-an. Butuh space segitu ya. Nah, sedangkan ini sisa space belakangnya tuh cuman segini doang. Untuk sudut duduknya sih aman, nyaman, tapi legroomnya sempit. Terus headroomnya juga
lumayan sempit gitu, nggak terlalu lega. Ini kalau yang tingginya di atas 180 pasti kayak ngeringkuk gitu. Kemudian masuk ke sini, tengahnya dia ada tunnel. Ini juga yang bikin kalau duduk di baris kedua, terus kita duduk di tengah, walau weh, sempit weh. Ini serba salah pasti duduknya ya. Faktor berikutnya yang bikin sempit lagi adalah ini, sini. Kaca baris keduanya. Kaca baris kedua Mazda 2 ini terbilang cukup pipih ya. Karena dia mengusung modelnya sporty, jadi low slung, terus kacanya ini agak pipih. Nah, ini menciptakan kesan claustrophobic. Tuh. Ya, lihat ya legroomnya. Ini posisi duduk gue loh. Posisi mengemudi gue. Gue tingginya cuma 165 lah. Kecil kan gitu. Tapi lihat legroom belakangnya, cuma sisa segini. Ya kan? Bayangin kalau yang tingginya 180, 185, 2 meter. Dengkulnya nembus ke depan kali ini. Yuk. Lewat sini. Nah, sekarang kita bahas bagasi ya. Bagasi dia juga nggak terlalu luas. Seperti yang kalian bisa lihat, nih sengaja nggak gue beresin nih barang-barang adik gue. Ini kalian bisa lihat muatnya segini dan udah sisa space-nya segini. Ini paling kita bisa taruh satu tas gym lagi lah. Udah penuh. Cuman memang dia agak dalam nih bagasinya. Tuh, dalam ke sini ya. Kalau untuk secara space sih, ini hampir mirip-mirip bagasi ukuran Agya LCGC ini mirip. Jadi terbilang kalau untuk practicality, mobil ini agak kurang. Memang dia sporty minded banget. Kondisinya sih sebenarnya bagasi juga nggak banyak ini ya. Setelah 180.000 kilometer, semua masih still fine semua, nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa. Tuh, karet-karet masih pada oke. Bahkan ini masih kencang tuh ya. Tuh, kita tarik aja susah, nggak bisa. Plat-plat nggak ada yang loyo. Plastik-plastik masih pada kenceng. Ini tonal cover juga masih oke. Tuh, masih solid semua. Karena ada beberapa mobil yang pemakaian 100.000 aja ini udah ada copot. Atau ininya udah ada yang copot. Tapi ini masih aman. Cuma yang berbahan karet ini udah agak kalah sama cuaca nih di sini. Cuman it's okay. Dia punya elektrikalnya masih berjalan kok. Nah, yuk. Nextnya apa lagi ya? Ya overall ini sih. Semua elektrikal di mobil ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun udah 180 ribuan kilometer. Oh iya, jok belum kasih lihat tadi ya, joknya fabric dan nggak ada kelihatan wear and tear ya, masih aman semua. Terus di bagian sini door trim nih, door trim juga masih aman semua. Nah, jadi video ini lebih gue khususkan untuk sharing owning experience saja, pemakaian Mazda 2 setelah 180.000 kilometer. Nih di bagian sini setir juga masih kenceng, nggak terlihat abis gitu ya, nggak terlihat bule, walaupun memang berminyak, kotor pemakaian. Tombol-tombol masih pada ini, masih pada jelas, nggak ada yang hilang huruf-hurufnya. AC masih oke, kisi-kisi AC oke, tombol tengah juga oke. Cuman di sini aja nih, logo Mazda tengahnya udah mulai ada kelihatan degradasi ya, chrome-nya udah mulai ada yang botak-botak. Kalau untuk tombol-tombol sih masih jelas semua. Sampai ke ini, footstep lagi, apa? Pedal gas. Tombol-tombol tuh masih pada tegas kalau tombol. Posisi duduk, sporty feeling banget. Udah ada height adjuster, ada recliner. Sama maju mundur udah pasti. Apalagi ya? Udah sih. Kalau dari walk around mobilnya segitu aja ya. Setelah walk around gue mau bahas perbaikan apa aja yang sudah kita lakukan semenjak kita beli.
Untuk historinya, mobil ini kita beli di showroom di kilometer 160 ribuan dengan kondisi waktu itu full service record. Dari baru kilometernya 0 sampai 160 ribu itu record Mazda resmi semua. Makanya menurut gue kemarin worth it banget untuk diambil, walaupun kilometernya agak tinggi memang. Nah, dari 160 ribu sampai sekarang, mobil ini udah jajan itu pertama pas kita ambil jajan kaki-kaki. Nanti rinciannya ditaruh di layar aja ya. Pokoknya kurang lebih ganti tie rod lah, terus komponen rack steer gitu-gitu, kita habis sekitar 10 jutaan untuk kaki-kaki. Kemudian setelah pakai selang berapa lama, mintalah ganti aki. Akinya itu pas kita ngambil, dipakainya bukan aki yang khusus Mazda. FYI ya guys ya, Mazda ini yang udah punya teknologi iStop, pakai akinya tuh aki khusus. Jadi nggak bisa aki sembarangan kalian colok sini. Yang ada electrical error. Nah, makanya kemarin itu terjadi di sini. Pas kita ambil, akinya tuh bukan aki khusus. Jadi indikator iStop-nya tuh nyala terus kedap-kedip. Terus setelah pakai 6 bulanan, akinya ngedrop, kita ganti ke aki khusus Mazda. Kena sekitar 3 jutaan untuk akinya. 10 juta, aki 3 juta, dan terakhir kita ada servis kondensor dan extra fan. Kemarin keluhannya itu mobilnya terasa berat pas digas. Kondensor sama extra fan kita habis sekitar 4 jutaan. Dan itu jajan terakhir. Sampai saat ini kita review belum ada jajan lagi, apalagi gitu nggak ada. Kita cek kondisi ruang mesin yuk. Apakah ada rembesan? Aduh. Yap, kondisi ruang mesinnya seperti ini ya, memang kotor ya, kotor pemakaian. Untuk rembesan sih seperti yang bisa dilihat di sini, mesinnya kering. Ini area oli ya, dan kalau mau ngecek rembesan tuh biasa ada di sekitaran sini. Tuh, di kolong-kolong sini kalau packingnya udah mulai lemah, biasanya ada agak basah gitu meleran oli, tapi ini masih kering. Jadi Mazda ini setelah 183.000 mesinnya masih oke ya. So guys, jadi segitu dulu ya video owning experience sebuah Mazda. Dan kilometernya 180 ribuan sekarang. Menurut kalian gimana? Worth it apa enggak tuh piara sebuah Mazda? Kalau menurut gue sih sejauh ini worth it banget ya. Mulai dari driving experience yang diberikan, dan biaya jajan, biaya perawatannya juga nggak sefantastis yang orang-orang bilang. Untuk rewel apa enggaknya, itu juga nggak bisa dibilang secara objektif ya kalau menurut gue. Soalnya berbagai pemilik nih bisa beda-beda perawatannya. Pas kebetulan di gue ini, gue dapetnya juga udah full service record dari baru. Gue tinggal ngelanjutin untuk ngerawat dengan bener. Jadi kesimpulan kalau dari gue ya, dari gue sendiri, si Mazda ini nggak rewel kok. Nggak seperti stereotip yang orang-orang bilang gitu. Mazda tuh BMW-nya Jepang, rewel. Walaupun fun to drive, tapi rewelnya sama, manjanya sama. Turns out setelah 180.000 sih nggak terlalu lah ya. Jajan-jajan yang mesti diganti tuh adalah sebuah umur lah, memang yang pemakaian. Oke, jadi sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Semoga sharing dari gue ini bisa menghibur sama menambah wawasan, sama menjadi referensi kalian buat kalian tuh yang suka sama Mazda nih, lagi pengen timbang-timbang, pengen beli Mazda bekas gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.